Hello, good evening. Kali. Halo, good evening, Miss. Oke, akhirnya nggak nyasar lagi ya. Itu Ya, kan kebiasaan guru, nggak dicek-cek dulu grupnya kan. I was sending you the link, kayak ngirim linknya cepet-cepet gitu biar bisa ini. Oh, ternyata nyasar-nyasar juga. Aku tuh emang udah lama, jarang banget buka itu HP yang satunya. Iya, oke, alright. Tapi nggak mau pindah grup aku. Kalau grup-grup itu tuh tetap di HP yang satunya. Jadi Karena dicek ya. kalau kalau di HP yang ini dijadiin grup gitu, ini kan HP kayak HP pribadi, maksudnya khusus buat aku sama itu anaknya Popo doang. Ini kan dia anaknya Popo yang ngasih. Oh, I see. Kalau Yang kalau yang satu nomor, kan yang nomor pribadi. Malaysia itu ya, Hah? yang Ya, Malaysia. nomor Malaysia itu tuh HP-nya khusus. Aku khususin gitu, nggak disuruh juga sih. Ya, Cuman ya, aku aja mau buat dia khusus. Aku nggak mau banyak ribet di HP yang ini. ya. Kalau buat pribadi aku udah penuh sih ini ngelak-ngelak. Grupnya banyak banget. Iya, berarti sudah saatnya lem biru. Nanti dulu lah, masih ada yang Nanti dulu lah. masih ada yang lain kok. Masih bisa dipakai. Iya, oke, Nunggu, oke. nunggu Nunggu bener. bener-bener nggak bisa ini ya, nggak bisa melek lagi. Oke, Oke, alright. great. Mhm. Oke, Oke. Kalau si Santi itu kan ada ikut kelas English course yang lain ya, di speaking partner juga kah? cuman satu lah. Itu di bukan speaking partner. Ah, apa namanya? Kampung Inggris namanya. Namanya Kampung Inggris apa? Biasanya ada namanya. Si Kampung Inggris. Kalau nggak salah cuman Kampung Inggris doang. Kampung Tapi Inggris. itu, tapi itu apa sih teachingnya? Banyak sih, Bu. Jadi kadang ada kelasnya, kadang enggak. Siapanya teachernya? Oh, oh. Loh, Aku tuh udah selesai sebenarnya sama sama kelas itu. Nah, terus tapi aku lanjut itu apa sih namanya? Lanjut mana ya? Lanjut pribadi gitu. Jadi aku sama itunya aja. sama teachernya. Hmm, jadi nggak melalui apa lembaga. Oh, iya, iya, iya. Menarik, menarik. Oh, Berarti jam 8 belajar. oh. Oh, oke, oke. Tapi nggak tiap hari ya Makan berarti ya? ya jam 8 di Indonesia, aku jam 9. Iya, jam 9. Nggak tiap hari kita. Kemarin aja seharusnya kan di, sama kakaknya itu kan apa sih kelas baru gitu kan. Nah, sama dianya juga kelas baru seharusnya. Ternyata dua-duanya gagal. Jadi kemarin nggak ada yang Aku nggak ada yang bener ini gimana kataku. Nih, kelihatan nggak? Tuh, itu speaking community by IM. ya gitu. Oh, oke, oke, oke. Bagus sih teachingnya itu bagus. Di sana mahal banget. Lebih lebih mahal dari speaking partner. Aku ngerasanya mahal karena udah masuk sini. Aku Hmm. kemarinnya biasa aja ya. Tapi pas sudah masuk sini di sana mahal banget ternyata. Karena speaking partner emang termasuknya murah sih menurut sana pun. Iya. Ya murah Kalau soal. kayak gini kan, kalau speaking partner kan murah banget tuh. Jadi Hmm. sis sis anaknya bayarannya itu tuh murah juga dong. Ya, but I think it's enough ya, maksudnya fair gitu buat pembagiannya, buat tutor segini, buat lembaga segini. So far sih fair-fair aja. Hmm. Because this is
Karena kan kalau ngajar di sini kan it is not required for me to stay with them kan. Kayak mereka juga nggak menuntut buat stay di kampung Inggris. Kayak si sana bisa ngajar dari mana aja. So I think it's Oh, safe. emang nggak dituntut stay ya. Enak Hmm, dong. ya, kalau yang lain kan biasanya mereka kayak terikat kontrak buat stay di sana atau mungkin ada handle ini itu segala macam. And then so far yang paling fleksibel emang speaking partner. Oke. Kak, waktu itu tuh aku bayarnya 400 tahu, 10 meeting. Tapi Empat. udah kayak, kayak aku sama dia aja gitu, nggak melalui Hmm, lembaga. Aku empat. bilang nggak terlalu murah kah, kataku kayak gitu kan. Enggak kok, yang penting aku kan orangnya apa ya, aku ngerasain juga gitu hidup di Indonesia gitu. Kalau kalau kerja terlalu apa sih, udah kerjanya bener-bener kerja, terus uangnya dikit kan, kayak ngoyo banget. Aku tuh udah ngerasain yang susahnya banget gitu di Indonesia. Makanya aku tanya, nggak terlalu murah kah gitu kan. Oh, Enggak. ke teacher yang itu. Mm. Oh, Umum oke. kok katanya, nggak apa-apa umum katanya. Ya Oh, sebenarnya kalau dipikir juga tempat aku tuh guru apa sih honorer tiga hmm. ratus ribu satu bulan, anjir mikir gitu kan. Oh, Ya, makin apa? ya, I heard a lot of teacher in Indonesia kayak yang guru-guru kan kalau ngajar bahasa Inggris mungkin cuma sejam, 2 jam. Kalau guru kan berarti dari pagi sampai sore dan bayarannya 300 ribu gitu. Itu juga kadang, wow. Emang bener-bener harus yang ikhlas. Kasihan banget. Makanya makanya aku juga ngerasa beruntung sih kemarin itu waktu lulus SMA kan aku dapat banyak itu tawaran job gitu. Padahal nggak pinter, tapi nggak tahu kenapa. Tiga kalau nggak salah. Termasuk banyak lah tiga itu. Baru Ya. lulus, baru pengumuman doang lulus. Ijazah juga nggak tahu kemana, belum keluar, belum ada hilalnya. Ditawarin empat, empat. Gurunya ada dua macam. Guru TK, guru SD, terus di agraria tempat aku kerja itu. Nah, sama di PLN. Nah, aku apa sih? Aku ngitung-ngitung kan yang mana yang lebih menguntungkan. Sebenarnya lebih gede PLN, tapi aku kayak apa sih waktunya nggak fleksibel. Aku kayak terlalu sibuk. Dulu kan aku kayak walaupun nggak deket sama keluarga, tapi kayak masih kangen-kangen gitu. Nggak kayak sekarang gitu. Kalau kalau sekarang mah mikirnya mungkin aku ngambil yang PLN karena lebih gede kan. Dan sekarang kan udah kayak nggak ada rasa kangennya juga gitu. Hmm, ambillah agraria. Inilah yang di situ ya. Tapi lumayan loh. Kayak itu kan termasuknya BUMN ya atau bukan ya? Yang mana? Yang si Santi kerja itu yang Itu BPS, negara, negara. right? Kayak pemerintahan gitu ya. Itu pemerintahan resmi itu. Ya. Kayak bisa ke PNS dulu, tapi kalau itu apa sih kuliah dulu minimal D3 gitu. Bisa mereka bantu, tapi aku nggak seret di sana soalnya banyak korupsinya. Jujur. Aku aku emang nggak apa sih agama aku emang kurang nggak selalu itu kuat, tapi kalau udah benar-benar menipu itu tuh mana jelas-jelas di depan mata nggak enak juga ya kayak udah jelas-jelas dosa masih aja digas kan. Belum lagi ngeliat emang orang susah ditipu juga kasihan loh. Gimana ya nggak jauh-jauh lah kalau pertanahan itu tuh emang gede banget duitnya. Kalau mau main di sana gede banget. Gampang ya nyarinya ya. Pendaftaran tanah itu harusnya cuman 200 paling mahal. Itu dijadiin 1 juta. Gimana enggak? Aku garuk-garuk kepala. Itu Oh, aku lihat kayak keadaan bapaknya itu tuh. Ya keadaan mereka di sana itu kayak petani gitu kan. Kayak nyari uang tuh susah. Mas malah ditambah apa sih? Tambah malah ribet-ribet kayak gitu kan. Kasihan. Ya tapi nggak bisa aku kayak bukanya tuh juga aku nggak bisa karena aku kan orang di dalam gitu. Ya iya. udahlah. Mhm. Tapi ya mau stay di sana juga berat ya karena ngerasa bersalah sendiri pasti.
Iya, tapi kalau di pemerintah biasanya sih ya emang kayak gitu. Pemerintah Indonesia. Iya, di pemerintahan gitu, kerja di pemerintahan. Kalau kakak di kantor apa? Ngajar itu kerja di mana? Me in Hmm, in private company swasta. dia mah di kuasa hukum. Swasta, swasta. Swasta. Oh, itu swasta ya nggak sih? Ya, swasta, kantor swasta. Em, di sana juga nggak begitu tertarik PNS. Kan akhir-akhir ini lagi banyak tuh buka PNS. A lot of my friends like register, banyak teman-teman di sana yang register buat PNS PNS karena lagi dibuka kan sekarang. Iya, iya. Kalau aku sih emang nggak tertarik karena aku nggak suka terikat. Soalnya aku suka pekerjaan yang bertahap, bertahap, bertahap. Kalau PNS dia nggak bisa, nggak ada tahapannya. Yes, that's right. Sebenarnya kalau misal dari sisi gaji gitu ya, di swasta lebih cepat naiknya. Cuma ya gitu, Ya, kalau 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 mau ngejar kaya jangan di PNS. ya, Ngejar nama iya boleh. Nama idaman. that's right, betul. Oke, alright, welcome back to the topic, Susanti. Kita balik lagi ke topik. Today we have new topic. Hari ini kita ada topik baru. We will talk about my future dream. My future. Dream. Oh, di bawahnya. My future dream. Yes. Do you know what is this mean? Future. eh Mimpi untuk masa depan bukan sih? Ah, that's right. Mimpi masa depanku. Mimpi masa depan itu contohnya kayak gimana sih? Aku tuh bingung juga menyimpulkannya. Kayaknya mimpi itu terlalu panjang. Sampai Yeah, berefek it di can be anything. It can be your dream job. It can be your dream life. But for this, we talk about dream job or dream job. yes, or dream occupation. Nah, apa itu dream job saya buat masa depan? Yes. You still remember about occupation? Ah, Masih ingat nggak occupation? occupation. Apa tuh? Sudah lupa aku apa itu occupation. Occupation, pekerjaan. Iya, occupation. Aku ingatnya visit ya, visit ya. Apa tuh? Iya, untuk masa depan gitu. Apa yang kamu Hidup. lakukan untuk hidupmu gitu. Yes, living. What do you do Oh, for oh, living? living, bukan visit. Visit apa lagi? Kadang-kadang. Satu lagi yang tinggal. Minum. Ambil dulu. Oke. Chit chat topic. What your childhood dream job? What is your childhood dream job, Susanti? Childhood. Childhood itu apa? Childhood itu kayak masa kecil. Masa kecil saya. Sebenarnya jujur dari kecil saya itu Kayak emang pekerjaannya nggak jelas. childhood dream job. So when you child, pasti Santi masih child. What is your dream job? Nggak pernah bermimpi sih ya saya waktu kecil itu. Aku cita-cita aja nggak tahu, bingung kalau ditanya. Mung- Serius, mungkin jadi guru ya. Oh, Soalnya teacher. pernah main jadi guru teacher. Okay. Why do you want to be a teacher? Hmm, because saya dulu pinter di bidang bahasa gitu. Tapi bahasanya ya bahasa gitu.
Tapi bukan bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris. What language? Bahasa apa? Bahasa Indonesia sama bahasa itu Lampung daerah gitu. Nah, kalau bahasa Lampung itu tuh nilainya emang bener-bener selalu bagus gitu. Kayak kan itu ada aksaranya, ada hurufnya, ada apa sih? Ada syairnya, ada pokoknya macam-macam lah, ada pisahannya. Apapun itu aku dulu tahu gitu, ada pantunnya. Pinter aku di bidang itu. Jadi ya pernah sih main-main gitu. Jadi aku jadi yang jadi teachernya gitu. Hmm. Oh, oke. Aku nggak suka sama sesuatu yang aku bisa. Aku suka yang aku nggak bisa. Mengerjakan sesuatu yang aku nggak bisa. Kayak menantang aja gitu. Oh, okay. So you have ever dream becoming teacher in Bahasa Lampung? Ya dulu. Nggak Hmm, sangat-sangat juga sih, biasa aja. bisa aja. And then why don't you not pursue that dream? Kenapa nggak dikejar mimpinya? Karena iya, itu bukan mungkin kalau dia dinamain ada cinta monyet mungkin itu mimpi mimpi monyetnya. Gimana sih? Orang aku tuh ya emang nggak nggak di situ tujuannya gitu. Jujur dari kecil sampai aku SMA aja aku masih bingung tujuan aku hidup itu mau ngapain. Hmm. Belum ada tujuan gitu. Kayak teman-teman aku udah ada tujuan semua gitu. Kayak mau jadi apa, aku belum. Aku masih bingung, masih kayak mau jadi apa gitu kayak gitu. Ya, aku tuh berpikirnya terlalu realistis gitu. Kan Ya. mereka pengen jadi dokter, guru, ini itu. Aku mau nyebut tuh, aku pengen jadi dokter. Tapi setelah itu, aku pasti berpikir, kalau aku jadi dokter, aku itu harus punya dana sekian, aku harus kayak gini, aku harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus nggak jadi deh, buyar. Terus nanti Ah, aku pengen jadi poluan. Terus langsung aku tuh mikir gitu. Kalau aku mau jadi poluan berarti aku harus kayak gini, harus ada duit kayak gini. Yang pertama kali aku pikirin tuh satu duit. hmm. Padahal masih sekolah, aku harus punya duit kayak gini, sekian. Terus aku harus kayak gini. Kalau poluan kan bodinya gitu, fisiknya gitu. Ya. Makanya mimpi-mimpi aku tuh nggak ada. Makanya aku nggak ada mimpi. Aku selalu bingung. Yeah, because you overthink ya about your dream, kayak banyak mikir realistis. Iya, aku Overthink. langsung mikir prosesnya. Hmm. Aku nggak suka berandai-andai gitu. Kayak kalau aku mau gitu, aku harus mikirin prosesnya gitu. Jangan Hmm. sampai cuman cuman pengen doang, terus nanti cuman sampai tua gitu. Kayak aku tuh kayak dari dulu emang kayak gitu gitu. Okay, okay, okay. What about now? What is your dream job now? Nah, hmm, Mhm. Now. I want, aku pengen jadi caregiver yang Care. sesungguhnya. Okay. What do you mean caregiver yang sesungguhnya? eh Ya kita sekolah dulu gitu. Dan kita menggunakan titel gitu. Mhm. Tapi aku nggak pengen di Indonesia. Aku pengennya di luar negeri. Ah, so you want to be a professional caregiver. Mm-mm. Kalau di Indonesia ntar aku nggak laku, soalnya aku udah tua. Okay. What skill that you learn to pursue your dream? Apa yang si Santi skill yang Susanti pelajari untuk pursue, mengejar your dream. Ah, yang pertama sih aku nggak ngajarin. Yang pertama sih aku memikirkan uangnya dulu. Karena terlalu itu realistis. Hmm. Semuanya itu nggak bisa berjalan tanpa uang. Karena kalau masalah pelajaran, ya Mhm. aku kan apa sih anak IPA, ya ada sangkut pautnya lah gitu. Udah Mhm. ada basicnya lah gitu. Kalau
kan dari anak IPA gitu. Adalah Hmm. ingat-ingat dikit walaupun udah sekian tahun yang lalu. Hmm. Itu sih. Menurut aku kalau belajar sekolah itu nggak terlalu membuat aku pusing, aku malah suka. Tapi sayangnya nggak ada kesempatan yang buat aku belajar pure gitu tanpa kerja. Hmm. Okay, 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 okay. So, what about why do you want to be a professional caregiver? Kenapa? Why? Maksudnya, kenapa profesional? Why you want to be professional caregiver? Oh, kenapa saya menyukai gitu nggak sih? Yes. Why you want to be? Kenapa Ya, ingin? kenapa saya mau gitu? Yes, that's right. Kenapa saya ingin? Apa sih punya impian caregiver gitu? Yes, that's right. Betul. Hmm, because apa ya? Karena belakangan ini aku ngejawabnya bahasa Indonesia, padahal perjanjiannya pengen ngomong bahasa Inggris, tapi basicnya masih rendah, nggak apa-apa deh. Karena aku belakangan ini, aku kayak apa ya? Aku tuh gimana sih cara ngomongnya? Aku suka aja gitu ngerawat kayak aku. Kalau aku ngerawat orang itu tuh kayak aku ya semoga aja nanti di masa depan ada yang bisa ngerawat aku gimana Hmm. gimana aku ngerawat orang itu gitu. Hmm. Walaupun bukan dari keluarga dia atau dari siapa gitu kan katanya di dunia ini timbal balik katanya sih gitu. Karena apa ya aku jadi sedih. Apa ya? Karena kan itu ya apa sih? Eh, aku tuh jujur sih ya bingung, bingung. Karena apa sih? Kayak ngerasa itu tuh benar-benar sendiri gitu. Aku tuh pengen gitu. Kalau ada, makanya aku pengen jadi perawat gitu. Kayak aku tuh pengen ada yang nemenin gitu. Kayak ada loh orang ini benar-benar punya aku gitu. Benar-benar bisa buat pulang gitu nah. Tapi Hmm. kayak gitu kan biasanya orang cari pacar kan. Cari Hmm. suami gitu kan. Kalau aku enggak. Kayak malahan mau pacaran. Kayak mau nikah itu aja aku ragu. Karena takut. Soalnya Why? aku mikir, Why you hmm, afraid? Kenapa takut? aku takut. Aku udah mau Why? nangis. It's okay, just cry. Gak apa-apa, nangis aja. Sayang maskernya. Ya Allah. Udah udah kayak gini aja masih bisa bercanda ya. Gitu, apa sih? Kayak ngerasa ya. Kayak, apa ya? Kayak keluarga aja nggak bisa ngertiin gitu kan. Apalagi orang lain. Hmm. Gitu sih. Kayak, aku tuh kayak punya trauma. Kayak, gimana ya? Apakah dia bisa mengerti? Gitu. Apakah dia bisa benar-benar buat saya gitu apakah dia nggak bakal pergi gitu karena ngerasa yang emang sedarah aja kayak nggak tahu apa-apa gitu yang emang sedarah aja kadang aku lagi butuh kayak mereka nggak ada gitu nah aku tuh pengen ah aku tuh pengen ada tempat pulang Hmm. aku tuh mungkin aku jadi curhat Okay. mungkin orang-orang itu yang seumuran aku ada rasa rindu gitu sama keluarga tapi yang aku rasain sekarang
nggak ada sama sekali, kayak aku tuh nggak ada rasa rindu. Aku kadang kan sedih loh, kenapa aku tuh nggak ada rasa rindu gitu, kenapa aku tuh nggak ada rasa kangen gitu. Siapa sih yang aku rinduin, siapa sih yang aku kangenin. Kayak aku tuh kalau mau apa sih, kan aku udah ada rencana pulang, tapi aku bukan mau pulang, mau nemuin kayak yang dibilang loh, rumah apa sih, kayak dibilangin rumah gitu, kayak tempat kita pulang gitu. Kayak aku tuh bukan bukan kayak gitu. Aku tuh cuma mau pulang kayak ngambil keperluan aku aja. Kalau bisa semua yang aku ada aku bawa, ya udah aku bawa gitu. Kayak pulang ya udah pulang aja gitu. Aku ngelihat rumah itu, aku kayak ninggalin rumah itu dulu. Mungkin itu ya bener ya kata orang. Kalau kita ninggalin sesuatu pakai senyuman, pasti susah bakal balik, kayak nggak kepikiran mau balik lagi gitu. Kayak beda sama orang kalau ninggalinnya sambil nangis, pasti nanti bisa balik lagi. Kok itu beda gitu. Nangisnya udah nggak ada. Padahal kita tuh nggak ada masalah. Aku bingung. Right. Guys, okay. You can cry sih something apa, nggak usah ditahan-tahan, keluarin aja nangisnya. Oh my God, I feel sad. Sana jadi ikutan sedih dengar ceritanya. Yeah, hopefully someday you can find someone that truly love you, can be there for you ya. Semoga nanti suatu saat si Santi bisa bertemu someone yang bisa jadi tempat pulang. Your spouse, become your boyfriend, your husband in the future ya. Sebenarnya sih kayak kadang-kadang aku tuh pengen loh kayak dipeluk gitu, kayak dikasih sayang gitu, tapi aku nggak boleh haus kasih sayang itu. Apa ya, kayak kalau lagi capek banget, kepengen gitu cerita, tapi bingung mau cerita sama siapa. Pernah punya cowok gitu satu kali, kayak dia bikin aku kecewa, kayak dia lebih lebih egois, lebih mentingin diri dia. Makanya dari situ juga udah deh gak usah gitu. Kayak kayaknya semua manusia itu sama deh gitu. Jadi aku susah juga ngontrol emosi gitu kan. Kadang kan apa ya, kerja di sini nih bisa dibilangin susah, capek gitu. Tapi aku nggak pernah rindu rumah gitu. Aku sebenarnya bertanya-tanya kenapa sih gitu. Kayaknya semua orang itu pengennya pulang, pengennya di rumah. Tapi kalau aku di rumah aku gelisah, aku nggak mau. Aku tuh apa ya, terlalu banyak yang dipendam sendiri. Pengen gitu, kayak cerita gitu. Sebenarnya bisa aja sih cerita, tapi nggak enak pas udah ceritanya. Kayak nanya tuh, kayak aku cerita apa gitu kan. Habis itu nanti suatu saat kalau ada waktunya pasti diungkit-ungkit lagi ceritaku. Itu aku paling nggak suka. Jadi dari situ aku nggak pernah lagi cerita, menutup diri. Aku tuh sistem orangnya kapoan. Jadi misalnya nih, pertama aku nggak apa sih, aku dapet tuh sesuatu yang aku nggak suka gitu. Kedua, aku tes lagi masih dapat. Aku nggak mau sesuatu yang aku nggak suka nyampe ketiga kali. Jadi aku tutup gitu. Aku tuh sistem orangnya kayak gitu, nutup langsung. Makanya kayak punya teman aja bukan bukan nggak bisa berteman gitu. Aku emang nutup diri gitu. Buat apa sih, kayak sia-sia gitu. Ya Allah. Bahkan aku udah siap juga kok, apa sih,
Kayak misalnya aku kuliah lagi, wisuda lagi, sendiri lagi gitu. Wisudanya nggak didampingin siapa-siapa, ya nggak apa-apa. Aku udah siap kok. Soalnya bukan yang pertama. Hmm. Apa ya? Waktu kan aku ada IG, apa sih? Ada sosial media kan di IG, di Facebook gitu kan. Aku ngepost pas waktu wisuda. Tapi fotonya cuma aku sama prodi gitu. Pas waktu wisuda doang, kayak nggak ada foto keluarga. Di situ aku nangis kayak apa ya? Ada ada tingkat gitu kan. Emang suka ngobrol gitu. Dia itu basa-basi gitu kan. Nanya, Mbak katanya, mana foto mamanya? Aku ketawa. Ya kataku, ya nggak ada lah. Kataku, kalau ada juga udah di post kataku. Kayak, ya aku tahu mereka nggak paham gitu. Tapi Hmm. apa ya? Pertanyaan itu kayaknya kayak nggak enak banget. Hmm. Padahal lengkap keluarga aku, tapi apa ya? Kayak emang cuman aku yang mengharapkan aku tuh jadi gitu. Aku tuh bisa apa sih? Kayak nggak ada sampai di titik aku harusnya aku bahagia, haru gitu. Itu malah aku sedih gitu. Apa ya? Kayak yang aku kejar itu benar-benar buat aku sendiri. Kayak mereka tuh nggak ada rasa bangga-bangganya. Padahal udah apa ya kayak semuanya itu tuh kayak aku ngejar semuanya itu tuh pengen dibilangin nak kamu hebat banget gitu, makasih, nggak pernah. Itu apa juga ya. It's normal, sebenarnya normal banget if you feel sad about that kalau si Santi sedih karena sebenarnya keluarganya ada tapi terasa nggak ada, karena kadang yang sebenarnya ada tapi terasa nggak ada itu lebih menyakitkan daripada yang emang beneran nggak ada gitu, right? Ya, emang bener sih. Hmm. Jadi wajar kalau misal sedih. Di sana juga sedih banget dengar cerita si Santi. Maksudnya Ya kayak sebenarnya yang denger aja tuh sedih, apalagi yang ngalamin pasti lebih sedih. So wajar banget kalau misal ngerasa sedih. sebenarnya aku itu makanya aku bilang aku tuh paling benci sifat aku yang cemburuan, Hmm. karena aku tuh ngerasa dibedain gitu dari adik sama kakak aku kan anak tengah. Hmm. Waktu aku SMP gitu kan kakakku udah lulus SMA kan, aku kelas 3 SMP. Kakakku tuh mau daftar polisi, terus di saat dia mau jalan aku tuh pengen banget beli jaket gitu, tapi uang aku lagi nggak ada. Kan aku kan biasanya ada uang tuh kan, uang aku nggak ada. Kayak kan rumah kita kan di pelosok tuh dulu, ada pasar malam. Itu pasar Hmm. malamnya nggak selalu kayak ada jatah-jatahnya di sini berapa hari, di sana nanti berapa hari gitu kan. Kan anak kecil kan. Ada jaket tuh aku suka banget. Harganya tuh 100.000. Aku udah bilang. Terus mama aku bilang gak ada uang. Padahal aku baru lihat uangnya berjuta-juta gitu, banyak banget gitu kan. Maksud aku kasih ke selembar doang gitu, pengen banget. Gitu kan kalau ingat itu jadi pengen nangis lagi. Nggak Hmm. dikasih katanya. Apa ya pokoknya bilangnya nggak ada gitu. Ya udah deh kataku. Apa kataku? Lain kali aja. Aku tuh kayak apa sih hal sepele kayak gitu aja kadang kan aku tuh kenapa harus masih diingat gitu kan. Kalau Hmm. bisa amnesia amnesia aja gitu kan. Terus dan sampai sekarang juga aku nggak itu nggak jadi polisi, 2 kali dia daftar gagal terus. Terus
Itu kan kalau daftar kan pakai uang tuh proses-prosesnya, walaupun kita nggak nyogok tapi kan pakai uang. Hmm. Kayak aku tuh iri gitu. Terus dia pulang gitu ke ke rumah gitu. Dia tuh kerjanya itu beda sama aku. Dia tuh nyogok gitu. Kerja di mana? Orang tua ngurusin gitu, didaftarin gitu. Kayak dicariin lowongan gitu. Aku aku sebagai anak juga kayak waktu dulu kan masih sekolah ya. Oh, Hmm. kayak gitu, kayak ada bayangnya nih. Ntar kalau aku lulus kayaknya diurusin juga. Kayak gitu kan. Pengen kan. Eh, pas aku lulus, belum lulus sih, tapi kan aku kan emang orangnya kayak mau apa sih? Mau persiapan sebelum jalan. Kayak semuanya tuh harus disiapin, siapin, siapin gitu. nggak nggak ada kayak pergerakan gitu, nggak ada dikasih ini, nggak nggak kayak kakak aku deh pokoknya. Terus aku Hmm. ceritakan aku mau kerja di mana, ya pikirin lah kamu udah gede. Kayak aku tuh wah ya udah kataku kayak gitu kan. Untunglah aku udah dapet lah tempat kerja itu kan, dan alhamdulillah pasti penawaran jobnya tuh banyak gitu kan, banyak Hmm. sekalian. Terus ada aku yang aku iri itu tuh gimana ya, aku tuh paling benci banget sama sifat aku yang itu. Kan uang mereka kan udah banyak tuh keluar karena kakak kan, berjuta-juta, kayak adalah gitu kan pas aku kerja gitu, mereka nggak keluar duit. Bahkan aku pas daftar itu aku dapat uang gitu, dapat uang saku kan, pulang-pulang Hmm. dapat uang gitu kan, belum kerja. Terus pas giliran ada yang kerja gitu ya, bukan dia yang ngasih duit gitu, tapi dia yang mintain duit. Kayak dia tuh minta duit ke orang tua itu enak banget gitu, nggak kayak aku gitu. Kayak dia tuh nggak harus berusaha capek-capek kayak aku gitu dapat duit gitu. Kayak orang tua itu apa, benar-benar paham gitu kesusahan dia. Kayak gimana ya, makanya tuh aku tuh ngerasa apa ya, aku ini sebenarnya siapa gitu. Makanya aku apa ya, capek gitu. Mungkin orang nggak itu apa, nggak percaya gitu kalau disuruh milih, mending dikasih uang 1 miliar apa apa mending apa sih, gimana sih pilihannya itu, kamu mau dikasih uang satu sih, kamu lebih bersyukur dikasih uang 1 miliar apa kamu lebih bersyukur besok masih itu, masih masih bisa bangun gitu kan, masih hidup. aku Hmm. aku mungkin jawabannya melenceng. Aku pengen pengen nggak bisa bangun aja deh gitu, saking nggak capeknya gitu. Dan tahu nggak, aku tuh sering banget doa kayak kenapa sih itu harus nunggu dijemput dulu gitu pulangnya, kayak kenapa gitu kan, kenapa harus dijemput dulu gitu. Ya Allah, kalau kalau bunuh diri itu dihalalin gitu, kayaknya aku udah dari dulu deh. Aku capek banget. Aku bisa gitu kan apa sih ngejalanin ini, tapi aku udah capek sebenarnya. Tapi kalau nggak dijalanin ya mau gimana gitu. Nggak ada apa, nggak ada tempat aku bergantung juga. Ya walaupun ada, aku juga nggak mau bergantung sama orang lain. Aku nggak mau kayak direndahin, dihina-hina kayak semau-mau orang. Aku nggak mau. Soalnya aku udah pernah ngerasa diusir. Gak enak. Gak enak banget sumpah. Kayak rumah itu udah kayak istana gitu. Katanya rumah itu tempat kita pulang. Apa sih, istana kayak apa ya,
surga dunia gitu, tapi kok enggak bagi aku gitu. Semakin bagus rumah itu, semakin kayak aku tuh nggak bisa masuk di rumah itu. Bener-bener nggak bisa masuk, kayak aku bersyukur banget sih bisa cepet-cepet ke sini. Walaupun di sini tuh capek banget. Hmm. Sebenarnya aku belajar bahasa Inggris ini juga buat kayak biasa, biar aku tuh apa ya, Ada nggak selalu. kesibukan, ada kegiatan ya. Iya, Hmm. Isi waktu kosong. Ya. capek sih sebenarnya hidup kayak gini. Hmm. Aku juga nggak tahu entah sampai kapan aku kayak gini. Kayak aku tuh belum bisa gitu percaya sama cowok gitu. Apa Hmm. bisa? Apa ada gitu yang benar-benar ngerti aku gitu. Karena aku berbeda sama orang lain pastinya. Hmm. Aku nggak kayak gadis-gadis yang lain gitu. Makanya kalau aku tuh semua itu aku mikirnya uang dulu gitu. Bukan aku matre, apa sih? Bukan aku matre gitu. Tapi aku realistis gitu. Karena emang benar-benar hidup aku tuh nggak bisa tanpa uang. Dan walaupun aku udah kayak gini gitu kan, aku udah ngelakuin segala cara biar mereka bangga gitu. Walaupun belum dapat pengakuan mereka bangga, ya apa. Tapi aku itu bingung, kenapa aku masih mau gitu. Berusaha biar mereka bangga sama aku. Kadang-kadang aku tuh sampai capek nangis sendiri. Tapi kayak kalau lagi nangis tuh pengen dipeluk. Impiannya kayak kayak udah bakal nggak bakal apa sih, impian yang udah pasti nggak bakal terkabul. Kayak mustahil banget gitu. Hmm. Ah, Hmm. Tapi nyatanya sampai saat ini kan si Santi masih kuat ngejalanin walaupun katanya capek nggak dapet pengakuan tapi nyatanya si Santi kuat sampai hari ini. So it means kayak si Sana tuh pernah dengar ya Tuhan nggak memberikan kita cobaan kalau misal kita bukan orang yang kuat untuk melewati cobaan itu. Jadi mungkin emang di sini cobaannya si Santi di sini mungkin ada orang yang dicoba sama kesehatannya, ada yang dicoba sama keluarganya, ada yang dicoba sama anak-anaknya, dan mungkin si Santi adalah salah satu orang yang cobaannya itu ada di keluarga. And you have to believe, yang harus si Santi percaya, pasti suatu saat nanti yang namanya hidup tuh nggak akan selamanya sedih. Ada sedih, ada senang, ada marah, ada happy. Jadi nggak akan selamanya sedih terus. Yang namanya hidup tuh naik turun. Jadi untuk sekarang mungkin fasenya si Santi masih harus berjuang, masih harus struggle, masih harus sendirian gitu ya. Tapi pasti suatu saat nanti there will be someone yang si Santi kayak apa ya? Oh, ternyata orang kayak gini tuh ada ya. Ternyata ada loh yang bisa menerima aku. Ternyata ada loh orang yang bukan siapa-siapaku tapi dia justru kayak sayang ke aku lebih dari keluargaku sendiri. You will find someone suatu saat nanti. Tapi itu amin. pun juga tergantung dari si Santinya. Maksudnya kalau misal memang sekarang ngerasanya aku belum bisa untuk menerima orang lain, ya nggak apa-apa, itu oke. Gitu. Nggak ada yang perlu dipaksain, nggak ada yang perlu diburu-buru. It's all about the process. Ini cuma masalah waktu aja. Tuh. So you have to keep it up, si Santi. Just struggle for yourself. Kalau misal emang si Santi ngerasa kayak keluarga keluarga aku nggak menghargai aku, keluarga aku nggak pernah mengapresiasi gitu ya udah nggak apa-apa. Si Santi berjuang untuk diri sendiri aja.
You have to be proud of yourself. Aku berjuang buat diriku sendiri. Aku orang yang pertama bangga sama diriku. Gitu. Iya, emang sih aku benar-benar menghargai apapun pencapaian gitu. Apapun yang aku dapat gitu, aku benar-benar Yeah, that's menghargai. good. Kayak Bagus. setiap aku bangun gitu, aku kayak bersyukur aja, kayak berterima kasih, terima kasih ya gitu. Hmm. Kayak apa ya? Cuma diri aku sendiri yang tahu gitu, cuma diri sendiri yang kayak paham gitu. Kayak ya maka ada orang lain gitu, nggak apa-apa gitu. Dan sampai aku tuh takut banget karena waktu pamitan ke Malaysia dulu, mama aku tuh peluk gitu kan. Aku tuh gak pernah dipeluk. Karena pamitan kan. Sayangnya hati aku udah keras. Dia peluknya. Dia bilang, mama ini sayang banget sama kamu. Katanya. Tapi Hmm. sayangnya waktu itu aku udah gak percaya lagi kata-kata itu. Aku udah terlampau kecewa. Jadi kayak, ah yang bener aja. Kayak gitu. Aku tuh sampai takut gitu. Takutnya itu tuh takut jadi anak durhaka. Kayak aku udah gak percaya lagi gitu. Apakah karena saya udah mau pergi jauh dan saya kamu udah tahu gitu apa yang bakal saya capai. Hmm. Sekarang ya mereka kayak ngomongin aku anak kesayangan. Kayak aku tuh mau nerima itu tuh. Dulu kalian di mana aja gitu. Hmm. Dulu kayak ya emang sekarang aku emang lagi butuh gitu. Tapi aku butuh itu tuh aku terlalu pakai logika kayak orang-orang kayak kalau disayang dikit lulu gitu. Dikasih ciuman dikit lulu, peluk dikit lulu. Aku kayak orangnya keras gitu. Nggak mudah-mudah lulu. Ya, mereka udah berkali-kali sih ngomong kayak mereka sayang, kayak apa sih mereka ngomongin aku tuh anak kesayangan. Kayak aku malah mikirnya beda. Apakah karena keuangan aku sekarang udah mulai stabil? Aku tuh malah mikirnya kayak gitu. Hmm. Apakah tujuan tujuan kalian itu ada apa gitu? Itu Hmm. yang aku nggak suka sama pikiran aku. Tapi entah kenapa aku tuh emang kayak gitu orangnya suka wanti-wanti. Hmm. Hmm. Understandable, bisa dipahami kok. Maksudnya kenapa si Santi bisa mikir kayak gitu kan pasti ada alasannya sebelum-sebelumnya. Ya nggak mungkin pemikiran itu tiba-tiba muncul gitu aja kan. Pasti ada alasannya. Aku tuh pengen kok pikirin yang positif-positif buat mereka. Pengen kok sayang gitu. Kalau aku nggak pengen, aku nggak bakal mau berjuang buat mereka bangga gitu. Bahkan aku udah punya mimpi pengen pengen bawa mereka gitu umroh gitu. Tadinya mau haji ya, tapi kan aku baru itu loh, baru mulai gitu kan. Nggak mungkin apa sih aku mau hura-hura, aku juga kan butuh modal. Ya, jadi aku mau kasih hadiah mereka gitu umroh gitu. Dan ini aib sih ya. Kemarin itu mereka itu ada masalah di rumah itu. Kayak mau cerai gitu. Mereka apa ya? Aku juga nggak tahu. Mereka cerita kayak nanya pendapat kan. Sayangnya hati aku tuh udah membatu gitu. Jadi aku tuh pernah bikin snap WA, snap IG, tapi pakai bahasa Inggris. Hmm. Aku bilang masalah hidup aku itu aja banyak gitu. Kenapa harus aku apa sih? Kenapa aku harus ngurusin masalah orang? Aku tuh belum ngerespon. Padahal itu tuh bukan orang lain gitu, orang tua aku kan. Kalau mereka cerai, mungkin mereka mikir aku jadi broken home. Padahal aku
mereka belum cerai aja aku udah udah ngerasa nggak punya rumah gitu. Dan aku udah merasa bodo amat mau mereka cerai mau mereka apa, udah kayak serah gitu. Mereka Hmm. utuh juga nggak ada efek, mereka apa sih cerai juga yang nggak ada efek, kayak hidup aku ya kayak gini loh. Saking jahatnya sekarang aku kayak gini jadi coba, jahat banget, aku takut sama diri aku sendiri. Jadi aku bilang, karena aku nggak belak-belakan sih sama mereka. Aku bilang kayak gini, kata saya gini kan, aku bilang, eh aku nggak memihak, kataku. Kalian udah dewasa, kataku. Kalian udah tua. Kalau kalian mau minta pendapat sama aku ini masih anak kecil, kataku. Aku bilang kayak gitu. Jangankan suami, calon aja, pacar aja aku nggak ada, kataku sekarang. Aku bilangin kayak gitu. Jadi yang punya masalah itu kalian, kataku. Masalahnya sepele itu, kataku. Kalian cuman lagi puber, aku bilangin kayak gitu kan. Kalian di masa puber, cemburuan berat, bilang kayak gitu kan. Ya udah, kataku. Kalian selesain aja masalahnya sendiri. Nanti, kataku, mau kalian pisah gitu. Aku sampai berani ngomong kayak gitu. Atau itu mau kalian pisah atau kalian damai, kataku. Ya aku terima, kataku. Kalian pisah ya nggak apa-apa. Aku sebagai anak ngomong kayak gitu coba. Hmm. Pikirin nggak ada anak yang berani ngomong kayak gitu. Aku rasa nggak ada anak yang berani ngomong kayak gitu. Kayak Hmm. aku tuh bener-bener kecewa gitu. Kayak udah nggak ada harapan gitu sama mereka. Aku ngomong kayak gitu. Ya udah kata. Makanya aku bilang aku benci materi tentang keluarga. Aku nggak mau ingat sesuatu tentang itu. Padahal kan nggak boleh ya. Hmm. Aku bilang kataku, kalau kalaupun kalian cerai, kalian pisah, ya nggak apa-apa. Walaupun kalian udah pisah, kalian nikah ya juga nggak apa-apa. Kalian tenang aja, aku masih anak kalian kok. Aku bilang gitu, kayak gitu. Kalian orang tua aku, ya aku anak kalian, nggak ada namanya bekas anak kok. Aku bilang gitu. Aku masih kayak slow aja, kayak nasihatin temen, bukan nasihatin orang tua. Hmm. Kayak nggak pakai hati ya. Kalau kalau dulu sih aku nangis gitu takut mereka cerai, sekarang mah bodo amat. Kalian mau cerai mau apa terserah. Aku kayak nggak ada efeknya di hidup aku udah kayak gini sekarang, ya udah gitu. Aku Hmm. bingung, aku benar-benar capek. Hmm. Sebenarnya yang aku rasain belakangan ini kan aku bilangin hormon aku gitu kan Hmm. lagi buruk, mood aku lagi buruk. Itu aku memang benar-benar capek, kayak pengen gitu dipeluk, kayak pengen gitu, tapi sama siapa gitu. Palingan kalau aku lagi ngomongnya sama Tuhan doang, Hmm. kayak pengen pulang ya Allah gitu, tapi Hmm. pulangnya ke kamu bukan ke, soalnya aku belum punya rumah. Hmm. Hmm. Tapi emang curhat terbaik ke Tuhan sih. Pas nangis, nangis ke Tuhan itu enak banget, lega banget. Aku sering kayak gitu, kayak apa ya, kayak nggak ada yang aku punya kalau nggak Tuhan gitu ya. Ya cuma Sampai punya, tidur kadang. ya cuma punya diri sendiri ya. You Iya. only have yourself. Wow. Berat banget ya hidupnya si Santi. Oh my God. I cannot Apalagi imagine I were you. Kayak nggak kebayang kalau ngalamin di si Santi gitu. Ya. Jadi bisa bisa dibilang ke Malaysia tuh hitungannya kabur ya. Maksudnya kabur menjauh dari keluarga gitu. emang hitungannya mau kabur. Hmm. Maksudnya kayak tujuan utamanya tuh pengen kabur ya sambil kerja iya. Cuma memang pengen pergi gitu dari keluarga. Emang aku dari SMA aja emang udah
pengen kerja. Kerja aku loh, cuman berapa menit dari itu rumah ke kantor. Aku nginep di kayak rusun gitu, kayak ngekos gitu. Jarang kalau di semenjak aku kerja. Nggak apa-apa. Dan lucunya lagi aku nih lagi melo-melo kayak gini karena aku ngerawat nih harus stroke. Aku tuh lagi melo harus stroke, harus ngurusin ini. Aku kadang kan ketawa, aku kan kayak udah kayak orang gila. Aku lagi melo gitu kan, lagi sedih. Aku tuh kalau kalau di sini kan satu kamar sama dia, jadi aku nggak bisa kayak menghayati banget gitu sedih aku ya. Aku lagi sedih, terus dia apa sih kumat batuk lah, ini itu. Jadi Dia sedihnya harus sedih nggak khusyuk. dipending dulu, sedihnya dipending dulu Bu ya. Kalau aku di kota dulu itu aku bisa nangis sampai sepuas hati karena aku ada kamar sendiri. Di Hmm. sini mana ada. Ya, berarti kamar kamar dan tidurnya emang nyatu ya sama kamarnya Popo ya. Iya, Jadi kayak peralatan si Santi juga di kamar yang sama atau ada ruangan lain, kayak baju atau apa? kamar yang sama, Kamar tapi yang sama. tempatnya beda. Oh. Hmm. Kayak meja rias kita sebelahan. Yang Hmm. sebelah ini punya aku, yang sebelah ini punya Bobo. Aku Hmm. sendiri yang ngatur. Hmm. Kalau tempat tidurnya pun garing atau gimana? Di satu tempat yang sama. Ada beda-beda, ada apa sih ranjang beda-beda gitu. Tapi aku milih tidur di bawah ranjangnya Popo biar aku tahu gitu. Kalau Poponya bangun gitu kan. Kalau aku tidur di ranjang aku nggak tahu Poponya kapan bangun gitu. Hmm. Hmm. So, always standby ya, berarti harus emang benar-benar standby terus di situ. Iyalah. Ya, oke. Hari ini sesinya menangis. Full drama. Ya, nggak apa-apa. Hari ini kita sesi menangis, nggak belajar, Menghayati. menghayati, menghayati materi. Iya juga menghayati materi. Ya, oke deh. Semoga abis nangis lega ya. Amin. Ya, it is already 7:59, sudah hampir jam 8 sih. Mau mulai juga nanggung. So, kita belajarnya besok lagi aja ya. Iya. Oke. Alright then, kalau gitu si Santi hari ini udah sampai menangis. Kayak kayak lagi podcast ya. Oke deh, kalau gitu si Santi ditutup dulu ya kelasnya. Thank you so much for coming. See you tomorrow. Welcome.